Halo everyone. Oke, kesempatan kali ini Miss Ajeng ada kabar gembira buat teman-teman. I know teman-teman itu beberapa dari kita tuh punya keterbatasan, mulai dari limit kuota, terus ada yang punya HP atau enggak gitu ya. Jadi kesempatan kali ini karena aku udah lulus, alhamdulillah Miss Ajeng ada sedikit rezeki mau berbagi sama teman-teman. Jadi Miss Ajeng mau ngadain giveaway. Giveaway-nya apa? I will give you pulsa or cash, money cash. Jadi nanti Miss Ajeng bakalan nanyain dulu kalian perlunya cash atau langsung ditransfer pulsa gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan langsung transfer pulsa, kalian tuh udah punya paket tersendiri gitu. Jadi Miss Ajeng nggak tahu paket di provider yang kalian pakai itu apa. Jadi takutnya double paket gitu. Jadi kalaupun udah diisi paket buat bulan ini, mungkin uangnya bisa digunakan buat paket bulan depan. The amount of gift, jumlah hadiahnya nggak banyak sih, tapi lumayan gitu ya buat ngisi kuota kalian untuk untuk satu bulan. It's about 150 bucks. Jadi jumlahnya 150.000 untuk 3 orang pemenang, aka masing-masing dari pemenang itu dapat 50.000. Jadi caranya ada syaratnya. Yang pertama, teman-teman harus subscribe channel Miss Ajeng, tonton video ini sampai selesai, terus komen ya di bawah, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. I hope you get the best luck. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang giving and asking suggestion. Apa sih giving and asking suggestion? Sekarang kita lihat di layar. Suggestion. Suggestion means to give a suggestion that it is to introduce or propose an idea or plan for someone consideration. Apa sih maksudnya? Jadi suggestion itu ketika kita memberikan saran berupa ide atau rencana untuk pertimbangan seseorang. Yang selanjutnya, suggestion are abstract and can be in form for solution, advice, plan, and idea. Jadi solusi itu berupa hal yang abstrak yang ada di pikiran kita, jadi nggak kelihatan sama mata. Suggestion itu bisa berupa apa? Bisa berupa solusi, bisa berupa saran, bisa berupa ide, atau bisa berupa rencana. Jadi bisa gimana, tergantung situasinya. Next, social function. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi biasanya suggestion itu digunakan di interpersonal, di komunikasi interpersonal antar pribadi, individu ya, antar seseorang yang udah kita kenal biasanya. Next, to get something better. Jadi yang namanya solusi untuk mencari sesuatu yang lebih baik, resultnya lebih baik. Misalkan di antara sebuah pilihan atau ada masalah, nyari solusi supaya kita dapat apa? Dapat hasil yang lebih baik gitu ya. Next, yang selanjutnya, expression of giving suggestion. Nanti Miss Ajeng bakal tunjukin di layar, kalian bisa baca. Kira-kira kalau di bahasa Inggris, kalau misalkan ekspresinya itu atau kata-kata suggestion itu biasanya tuh diawali sama apa sih? Pertama ada let's, ayo gitu. Misalkan let's bla bla bla. Why don't we study at home? Why don't we go to canteen? Misalkan kenapa kita enggak kemana, atau kenapa kita enggak ngelakuin apa gitu ya. We could, kita dapat, bisa dapat apa aja, kita melakukan sesuatu. What about reading, or what about watching movie? Biasanya menawarkan berupa ide melakukan sesuatu. Next, I suggest that bla bla bla. Aku menyarankan bla bla bla. Misalnya kita sarannya apa? You should
kamu harus. Ini direct langsung, you should bla bla bla. You have to itu udah kesatuan ya. Jadi kalau teman-teman nih di kamus nyari have itu kan di kamus pasti mempunyai, punya gitu ya. Tapi have di sini udah nyatu gitu, udah kesatuan sama tuh have to. Artinya itu bukan punya lagi tapi harus. Jadi should sama have itu harus ya. Next, you must. Nih, should, have to, must artinya itu sama-sama harus, tapi tingkat keharusannya itu beda dikit lah, beda levelnya. Kalau must mah harusnya itu harus banget gitu. Kalau should mah maybe 50-50, mungkin sarannya itu bisa 50% gitu ya, diterima atau enggak. Oke, next. Dan selanjutnya structure of giving suggestion. Jadi strukturnya itu ada apa aja? Sebenarnya ada banyak, tapi Miss ngasih yang gampang aja, yang biasanya yang sering sehari-hari digunakan. Pertama, kalau kita mau bikin kalimat suggestion, biasanya ada subjek dulu, ada subjek, kemudian modal, auxiliary verb ya, ada modalsnya. Kalau ada modals, lanjut ke verb one, selanjutnya baru ke objeknya. Jadi yang namanya modal itu apa aja sih? Jadi kata kerja bantu kayak will, should, must, can, could, make, yang pokoknya yang teman-temannya yang itulah. Tapi yang kalau di suggestion yang biasanya kita gunakan itu biasanya should sama must sama could. Ada 3, should, must, sama could. Jadi yang will-nya nggak dipakai. Setelah modals biasanya harus pakai verb yang pertama. Kenapa? Aturannya sudah seperti itu. Jadi nggak boleh pakai verb ing, nggak boleh pakai verb kedua, harus pokoknya pakai verb ke-1. I will give you examples. Miss akan ngasih contoh, kalian bisa lihat di layar. Kalau Miss nunduk-nunduk berarti artinya Miss lagi baca ya. We should stay at home because of COVID-19. We-nya itu sebagai Miss udah kasih warna di sana biar teman-teman tuh bisa gampang gitu ngeklasifikasiinnya. We itu sebagai subjek, should itu yang warna biru itu sebagai modal auxiliary verb sebagai kata kerja bantunya. Stay, nih stay itu verb pertama, yang dikasih warna merah itu verb pertama. At home because of COVID-19, misalnya objek ya. We should stay at home because of COVID-19. Kita harus diam di rumah karena adanya COVID-19. Contoh yang selanjutnya, we should not go to school, we can study at home. Jadi kalau saran itu tidak selalu kalimatnya positif, terkadang juga kalimatnya bisa kalimat negatif berupa larangan, anjuran atau larangan suggestion itu ya. We should not go to school, kita tidak harus pergi ke sekolah. We can study at home, kita bisa belajar di rumah. You must help your parents, kamu harus membantu orang tua. You could use my handphone. You could use my handphone if your handphone doesn't work. Kamu bisa menggunakan handphoneku kalau handphone kamu rusak. Itu juga berupa saran. Yang selanjutnya, kalau ini have to tuh bukan modal auxiliary, bukan sama sekali. Dia kategorinya udah verb aja gitu. They have to use. Kenapa antara have sama use itu ada to? Jadi kalau misalkan ada dua kata kerja dia bersanding gitu ya, bareng-bareng, nggak boleh sama. Jadi yang keduanya tuh harus to infinitive, harus pakai to. They have to use must if they want to. They have to use must if they want to go to market. Mereka harus menggunakan masker kalau mau pergi ke pasar. Maaf ya, ini bisa lupa nggak bawa kacamata jadi nggak kelihatan. Sorry. Yang selanjutnya, kalau tadi structure menggunakan modal auxiliary verb, sekarang kita pakai yang kata hubung conjunction yang pakai that. Jadi nggak ada auxiliary verbnya, nggak ada modalsnya, langsung pakai verb one. Ada apa aja? Ada subjek, verb one, terus ada that, ada objek langsung. Contohnya, we advise that you study hard.
kami menyarankan atau kita menyarankan kamu untuk belajar dengan keras. I suggest that, saya menyarankan bahwa we wash our hand before eating. Kita harus mencuci tangan sebelum makan. Jadi teman-teman bisa pakai struktur ini kalau mau bikin kalimat suggestion di bahasa Inggris. Menurut teman-teman mana nih yang lebih mudah? Terserah ya, up to you, back to your choice. Next, responding to suggestion. Responding itu apa sih? Respon ya. Respon kalau kira-kira nih kalau orang ngasih saran sama kita, yang namanya saran, we can accept or refuse or decline. Jadi yang namanya saran itu nggak mutlak harus diterima. Kita bisa menolak saran tersebut gitu. Kayak yang namanya juga pilihan, bisa diterima atau enggak. I will give you example. I will show the table in the screen. Misalkan kalau ada yang suggestion, let's go to the movie, ayo pergi nonton misalkan. Kalau mau jawab misalkan nerima, yes let's go, ayo katanya. Kalau misalkan mau nge-refuse atau declining, menolak, no thank you, I don't feel good, nggak makasih, aku ngerasa nggak baik gitu ya. Masa kalau dia lagi nggak enak badan mungkin. Next, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR kamu sebelum pergi keluar? Kalau misalkan sarannya diterima, okay, I will. Kalau enggak, no thank you. Kalau misalkan nolak ya udah nggak apa-apa, just say no thanks, or just no thank you. Next, I think you should meet her. Okay, it's good idea. Misalkan, okay, it's good idea, ide yang bagus. Kalau enggak, no, I don't have time, aku nggak punya waktu. Dan contoh yang terakhir, you should study hard. Misalkan ada yang bilang, you should study hard if you want pass the test. Kamu tuh harus belajar dengan giat kalau mau lulus tes. Yes, I will. Kalau misalkan caranya diterima, yes, I will. Kalau enggak, misalkan no, I give up. Enggak, aku menyerah. Misalkan belum apa-apa udah nyerah. Oke, kalau tadi kita udah bicara tentang giving, memberikan saran. Sekarang kita bicara tentang asking, yaitu meminta saran. Karena terkadang kita tuh harus meminta saran dari seseorang. Kadang nggak bisa nyelesain problem sendiri. Karena kita tuh makhluk sosial. Well, example of asking suggestion. Jadi contoh gimana sih caranya kita minta saran. First, what should I do? What should I do? I don't have money. Aku tuh harus gimana? Aku tuh nggak punya uang. Misalkan teman kamu bilang, you should make money, you should work hard, for example. Next, contoh yang kedua, do you have advice for me? I have acne in my face. Kamu tuh punya saran? Apa kamu punya saran? Aku tuh punya jerawat di wajah. Misalkan teman kamu bilang, you should wash your face twice in a day, misalkan, something like that. Next, I can't speak English well. What should I do? I can't speak English well. I can't speak English well. What should I do? Aku tuh nggak bisa bicara bahasa Inggris. Aku tuh gimana? Susah itu. Susah ngomong bahasa Inggris. Aku tuh harus gimana gitu ya? Misalkan teman kamu ngasih saran, you should listening video, you should study hard, or bla bla bla. Contoh berikutnya, I got fever, should I go to doctor? Aku tuh demam, aku tuh harus pergi ke dokter atau enggak ya? Kata teman kamu misalkan, just take a medicine. Bisa kayak gitu, ya udah minum obat aja, atau you should go to doctor, atau ya kamu tuh harus pergi ke dokter. Minum dulu, haus. I'm so thirsty. Okay, next,
Jadi itu penjelasan singkat dari Miss Ajeng. Miss Ajeng nggak mau panjang-panjang karena mengingat kuota kalian terbatas, jadi videonya durasinya pendek aja. Oke, kita akhiri dengan tugas. Tugasnya apa? Please make a short video about giving and asking suggestion what should we do and what should not we do for stop COVID-19 in new normal era. Jadi teman-teman ada tugas nih dari Miss Ajeng, bikin video pendek tentang saran. Sarannya berupa saran dan larangan. What should we do? Apa sih yang harus kita lakukan? Sama what should not we do? Apa yang tidak boleh kita lakukan untuk menghentikan si virus ini, si COVID-19 di new normal. New normal tuh di pembiasaan baru. Durasinya, the duration at least 5 minutes. Jangan panjang-panjang karena nanti juga takutnya nggak kekirim. Kalian bisa kirim via WhatsApp as usual. And next meeting I will show your video in my YouTube channel, inshallah. So please make your video as good as possible, and I will input your video for the second task. Jadi Miss akan masukin tugas video ini buat poin kedua, karena sebelumnya kita udah ada beberapa tugas yang udah di-input. Jadi tolong jangan miss di setelah, jadi jangan lewatkan tugas ini. Okay, I think enough for today. If you have a question, please comment in the below. I hope you enjoy my video, and I wish we can meet face to face in